Ya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, permintaan komoditas pangan mengalami kenaikan. Hal ini juga berimbas pada naiknya harga barang seperti daging sapi hingga cabai merah. Lantas di mana harga daging sapi saat ini menyentuh sekitar Rp160.000 per kilogramnya? Permintaan komoditas pangan di Jakarta menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah alami kenaikan. Hal ini juga berimbas pada naiknya harga barang mulai dari daging sapi hingga cabai merah. Pemerintah mengatakan harga barang yang naik diantaranya adalah daging ayam, daging sapi, telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Gejolak harga bawang merah, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah dengan kisaran kenaikan sebesar Rp148 sampai dengan Rp568 per kilogram terjadi karena masa panen yang terkendala musim penghujan di daerah penghasil dan naiknya permintaan. Sementara daging ayam dari harga rata-rata Rp37.600 per kilogram pada 26 April lalu per 7 Mei 2021 naik menjadi Rp40.409 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam dikarenakan naiknya permintaan dan naiknya harga jagung yang merupakan bahan baku pakan. Untuk daging sapi juga mengalami kenaikan dari harga Rp136.650 per kilogram pada 26 April lalu menjadi Rp140.000 sampai dengan Rp160.000 per kilogram per 7 Mei 2021 lalu. Kenaikan harga daging sapi dikarenakan naiknya permintaan dan naiknya harga dasar dari negara importir. Lantas adakah hal lain yang menyebabkan harga bahan pokok dan komoditas naik menjelang Lebaran? Dan langkah apa sajakah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah bahan pokok termasuk daging sapi mengalami kenaikan harga dan permintaan. Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, ini menjelang Hari Raya Idul Fitri begitu. Bagaimana dengan ketersediaan bahan pangan, terutama daging sapi menjelang Lebaran? Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, daging sapi memang merupakan satu hal yang banyak dicari ya oleh masyarakat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Karena sebenarnya ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri atau merayakan Hari Raya Idul Fitri tidak hanya ketupat dan opor ayam saja yang disajikan, tapi semur daging juga biasanya disajikan ya ketika masyarakat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk Pras sendiri ketika Hari Raya Idul Fitri atau hari Lebaran ini biasanya makan semur daging juga nggak Pras? Iya, biasanya keluarga besar begitu selalu bikin adanya daging opor maupun opor yang ayam, kemudian daging sapi, kemudian ada rendang juga itu. Banyak sih aneka daging yang bisa dimanfaatkan begitu untuk menjadi makanan nasional yang biasa disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri, Bang. Ya luar biasa Pras, dan memang jika kita bicara terkait dengan semur daging artinya erat sekali ya dengan daging sapi. Nah, tentang daging sapi ini Pras, ternyata menurut pernyataan dari Badan Ketahanan Pangan atau BKP Kementerian Pertanian mengatakan bahwa stok daging sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini aman Pras. Nah, kenapa BKP ini menyatakan bahwa stok daging sapi aman? Karena memang BKP ini juga telah melakukan kunjungan ke beberapa RPH yang ada di Indonesia ya. RPH ini merupakan rumah pemotongan hewan. Dan ketika BKP ini melakukan kunjungan ke rumah pemotongan hewan atau RPH, BKP juga menyatakan bahwa harga daging sapi karkas lokal ini dimulai dari harga sekitar Rp96.000 sampai dengan Rp103.000. Kemudian untuk harga daging sapi impor ini harganya agak sedikit lebih mahal begitu ya, dimulai dari Rp100.000 sampai dengan Rp104.000 per kilogram. Tapi perlu diingat harga ini merupakan harga yang masih di RPH begitu ya Pras, belum didistribusikan kepada pasar tradisional, kemudian supermarket ataupun hypermarket. Nah, ketika daging sapi ini juga sudah mulai didistribusikan ke tempat-tempat lain ya, tentunya harganya juga akan lebih mahal lagi. Dan berdasarkan pantauan tim IDX Channel begitu Pras, ternyata harga daging sapi di pasaran saat ini juga telah menyentuh sekitar Rp160.000 per kilogram sampai dengan Rp170.000 per kilogram Pras. Dan memang dari ketersediaan daging sapi ya yang dinyatakan aman oleh BKP tadi, sebagiannya juga memang merupakan dari hasil impor yang dilakukan oleh Indonesia dari negara-negara lainnya Pras.
Baik, tapi kalau kita bicara mengenai ketersediaan tadi sudah dijamin aman begitu ya untuk pasokan daging sapi menjelang Lebaran. Tapi apakah juga di bagian di dalamnya begitu ada importasi yang dilakukan untuk daging sapi sendiri oleh pemerintah? Tentunya Pras, dari ketersediaan daging sapi yang dinyatakan aman ya ketika memasuki Hari Raya Lebaran ini, ternyata sebagiannya juga Indonesia masih melakukan impor dari negara-negara lainnya. Dan untuk lebih jelasnya, mari langsung kita saksikan melalui infografis berikut pemirsa. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ternyata pada bulan Februari 2021, Indonesia ini telah melakukan impor daging sapi ya, sekitar 7.841 ton. Kemudian di bulan Maret 2021 jumlahnya meningkat itu menjadi 11.269 ton. Artinya dalam kurun waktu 1 bulan terjadi peningkatan importasi daging sebanyak 44,2%. Dan jika kita lihat secara kuartal begitu ya, di kuartal pertama tahun 2021 jumlah daging yang diimpor oleh Indonesia ini mencapai 30.827 ton. Dan jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu kuartal pertama tahun 2020, jumlah impor daging yang dilakukan oleh Indonesia hanya sekitar 23.540 ton. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun terjadi peningkatan importasi daging begitu ya, mencapai sekitar 31%. Dan memang ada beberapa negara juga yang menjadi negara importir untuk daging terbesar ke Indonesia ya, antara lain ada Brazil, kemudian ada Australia, kemudian diikuti oleh India, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan juga ada Spanyol, Pras. Dan ternyata memang Australia dan Brazil ini merupakan negara terbesar yang melakukan importasi daging ke Indonesia sejauh ini, Pras. Baik, itu dari sisi importasi yang sudah dilakukan. Lantas kalau kita bicara mengenai kebutuhannya di dalam negeri begitu, sejauh mana juga nih jumlah produksi, kemudian tingkat konsumsi daging sapi di dalam negeri? Apakah sesuai dengan tadinya importasi yang bertambah pun dari sisi produksi dan konsumsinya pun juga mengalami peningkatan, Bang? Baik, jika kita bandingkan dengan jumlah produksi dan konsumsi daging di dalam negeri begitu ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan melalui infografis berikut. Pemirsa, ini berdasarkan data dari Direktur Kesehatan Hewan Fajar Sumping. Ternyata di sepanjang tahun 2021 ini diproyeksikan kebutuhan daging untuk dalam negeri sendiri ini mencapai sekitar 696.956 ton. Sedangkan daging yang mampu diproduksi dari dalam negeri sendiri ini hanya sekitar 425.978 ton. Artinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dalam negeri sendiri, kita juga masih harus melakukan impor ya. Dan ternyata dari jumlah yang sudah saya sampaikan tadi, kita ini masih mengalami defisit ya. Daging ini sekitar 223.142 ton. Dan memang biasanya ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri begitu ya, kemudian bulan Ramadan, terjadi peningkatan konsumsi daging yang cukup besar. Dalam keadaan normal sebelum adanya pandemi biasanya masyarakat ini membutuhkan sekitar 20.000 ton ya di bulan Ramadan daging ya. Kemudian ketika sudah memasuki pandemi COVID-19 begitu memang jumlahnya agak sedikit menurun, hanya sekitar 6-7.000 ton saja untuk kebutuhan daging sapi. Tapi ternyata diproyeksikan di tahun ini kembali meningkat untuk konsumsi daging sapinya dan juga daging-daging lainnya yang akhirnya menyebabkan Indonesia harus melakukan importasi dari negara lain seperti Australia, Brazil, dan juga lain-lainnya. Nah, dikhawatirkan jika memang Indonesia ini ke depannya terus melakukan impor daging begitu ya, akan terjadi beberapa hal ya yang memang kondisinya ini tidak baik terhadap ekonomi Indonesia, yang tentunya menyebabkan Indonesia akan ketergantungan impor. Kemudian juga jika sudah ketergantungan impor, ini akan membuat cadangan devisa tidak stabil. Ketika cadangan devisa tidak stabil, artinya nilai tukar rupiah juga bisa menjadi tidak stabil. Kemudian juga artinya ketika Indonesia terus melakukan importasi bahan pangan, salah satunya daging begitu ya Pras ya. Artinya Indonesia memang masih memiliki masalah terhadap ketahanan pangan di dalam negeri sendiri. Meskipun pemerintah di sepanjang 2021 ini juga telah mengizinkan untuk melakukan impor sekitar 100.000 ton dengan nilai 10 triliun rupiah untuk daging, Pras, memenuhi konsumsi dalam negeri sendiri. Oke, berarti memang adanya kebutuhan importasi daging sapi karena juga adanya peningkatan dari konsumsi masyarakat di dalam negeri sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini juga, Mang, ya apa yang perlu dicermati begitu? Kita tahu kan mungkin ada dampak lain begitu yang dirasakan adanya importasi dari daging sapi yang diimportasi khususnya dari luar negeri. Apakah juga akan mengganggu pasokan di dalam negeri, produksi di dalam negeri, atau bagaimana?
Ya, jadi memang saat ini bisa kita katakan bahwa Indonesia sangat ketergantungan impor daging begitu ya dari beberapa negara, salah satunya dari Brazil dan juga Australia. Yang memang dua negara tersebut merupakan negara terbesar yang melakukan importasi daging ke Indonesia. Nah, kita ambil contoh dari Australia begitu Pras ya. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tahun 2019, ini terjadi kebakaran yang cukup besar di Australia yang secara tidak langsung ini mengakibatkan depopulasi sapi. Nah, depopulasi sapi ini Pras, artinya populasi sapi di negara tersebut juga sudah mulai berkurang. Salah satunya adalah karena adanya kebakaran tadi begitu ya, yang memang sangat berpengaruh terhadap populasi sapi. Ini juga tergambar dari data yang akan saya sampaikan untuk Pras dan juga pemirsa. Ternyata jumlah sapi di Australia begitu ya pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 30 juta. Tapi ketika memasuki tahun 2020 sudah terjadi kebakaran tersebut, jumlahnya menurun ya hanya sekitar 24 juta sapi saja. Artinya jika dari Australia saja jumlahnya sudah menurun untuk daging sapinya sendiri, maka dikhawatirkan stok dan juga pengiriman ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia juga semakin menurun lagi. Dan ini juga tergambar dari data yang akan saya sampaikan untuk Pras dan pemirsa. Ternyata impor sapi bakalan ya di tahun 2019 ini jumlahnya mencapai 601 ribu. Kemudian ketika memasuki tahun 2020 ternyata jumlahnya semakin menyusut lagi hanya sekitar 407 ribu saja. Nah, ini juga dikhawatirkan akan mengganggu stok daging sapi yang ada di Indonesia ketika terjadi ketidakstabilan antara permintaan dan penawaran daging sapi dalam negeri, mengakibatkan harga daging sapi ini bisa saja menjadi tinggi atau mahal sekali begitu Pras. Kemudian jika terjadi harga yang cukup mahal atau inflasi begitu ya, memang kita katakan inflasi ini jika dalam keadaan yang masih stabil ini masih baik, tapi ketika inflasinya terlalu tinggi juga bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Apalagi sebenarnya pemerintah juga di tahun 2026 mendatang ini menargetkan menjalankan program swasembada daging sapi, tapi memang perlu ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi di tahun 2026 mendatang, Pras. Itu dia. Mungkin kalau misalnya berdasarkan riset yang sudah Mangi lakukan begitu, apa sih yang menjadi sebab utama Indonesia juga masih terus melakukan impor daging sapi dari luar negeri begitu? Apakah memang pasokan dari sapinya sendiri begitu, hewan ternaknya yang terbatas begitu, atau karena ada hal lain sih? Karena memang tidak seimbang nih berarti antara kebutuhan kemudian dengan ketersediaan sapinya sendiri di Indonesia. Baik, terkait dengan penyebab ya kenapa Indonesia hingga saat ini masih melakukan importasi daging sapi besar-besaran, bisa kita saksikan bersama melalui layar televisi Anda pemirsa. Jadi alasan yang pertama ini karena tata kelola perdagangan yang belum bisa mendorong usaha peternak lokal untuk bisa menjadikan ternak sapi yang dimiliki menjadi usaha dengan skala yang besar. Kemudian hal lainnya adalah karena semakin sempitnya lahan di Indonesia, Pras. Nah, terkait dengan semakin sempitnya lahan ini memang berpengaruh terhadap ternak sapi dan juga pakan sapi sendiri begitu ya, ketika lahannya cukup luas, artinya para peternak lokal ini juga bisa memanfaatkan untuk menternak sapi dan juga memberikan makan atau pakannya. Tapi semakin ke sini ternyata lahan di Indonesia juga semakin sempit dan ini berpengaruh terhadap populasi sapi yang ada di Indonesia, Pras. Dan ternyata berdasarkan data dari Kementerian Pertanian sendiri, ini selalu terjadi alih fungsi lahan sekitar 100.000 hektar di setiap tahunnya. Nah, apabila hal ini juga terjadi secara terus-menerus ke depannya, dikhawatirkan Indonesia ini tidak akan bisa mencapai yang namanya swasembada sapi di tahun 2026 mendatang, Pras. Kemudian hal lainnya yang menyebabkan kenapa Indonesia juga masih melakukan importasi daging sapi besar-besaran adalah karena keterbatasan teknologi pembibitan. Nah, jika kita bandingkan peternak sapi lokal dengan peternak sapi di negara-negara lainnya, terutama di Australia, ini memang kualitasnya masih jauh sekali, Pras. Karena ketika peternak lokal kita ini masih menggunakan bibit-bibit yang standar saja untuk memberikan pakan ya terhadap sapi-sapinya, tapi di negara lainnya sudah mulai menggunakan bibit-bibit yang unggul yang artinya juga bisa semakin memperbanyak populasi sapi di negara tersebut. Dan memang Indonesia juga harus lebih fokus lagi ke depannya untuk mengatasi masalah keterbatasan teknologi pembibitan ini. Kemudian hal yang terakhir yang menyebabkan kenapa Indonesia masih melakukan importasi daging sapi besar-besaran adalah karena pemasarannya juga masih kurang, Pras. Nah, ketika
peternak lokal ya mengirimkan sapinya ke wilayah-wilayah lainnya, ternyata biaya logistiknya juga lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia ini mengirimkan atau meminta stok sapi dari negara lain ke Indonesia, Pras. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk mencapai swasembada daging sapi di tahun 2026. Oke, bisa dikatakan berarti memang harus ada lintas sektoral, lintas koordinasi ya apabila memang ingin mengejar adanya swasembada sapi begitu di tahun 2026 mendatang. Karena tadi memang dari ketersediaan sapinya sendiri yang juga terbatas, tadi juga dengan industri logistik ataupun bagaimana ini pendistribusiannya begitu ke luar daerah, misalnya dari satu sentra peternakan sapi ke luar daerah, misalnya antar pulau saja, ini membutuhkan biaya yang memang cukup tinggi, Mangi. Jadi menjadi kendala juga dari pemerintah, apakah akan diberikan subsidi ataupun memang diberikan nih satu angkutan khusus ya, bagaimana distribusi hewan-hewan ternak seperti sapi, kemudian daging-dagingnya juga bisa paling tidak meringankan lah beban dari peternaknya sendiri ataupun pelaku usaha apabila ingin mendistribusikannya secara merata di Indonesia, Mangi. Ya, dan memang sebenarnya pemerintah juga harus lebih fokus ya untuk mencapai target swasembada daging sapi di tahun 2026. Karena ternyata untuk menjalankan program swasembada sapi di tahun 2026 mendatang, pemerintah juga telah menyedot dana yang berasal dari APBN. Nah, kita tahu APBN ini juga berasal dari pajak, begitu, yang pajak juga merupakan hasil dari rakyat, begitu ya, Pras. Jadi jangan sampai dana yang telah disiapkan untuk menjalankan swasembada daging sapi di tahun 2026 mendatang ini menjadi sia-sia, karena dananya juga besar sekali, sudah mencapai triliunan rupiah, begitu, Pras. Dan memang untuk menjalankan program swasembada daging sapi, pemerintah juga menjalankan beberapa program lainnya untuk mendukung swasembada daging sapi ini ya, antara lain ada sapi sawit, kemudian juga 1000 desa sapi, kemudian juga program UPPO atau unit pengolah pupuk organik. Nah, yang perlu ditegaskan di sini adalah memang pemerintah harus lebih fokus agar dana yang sudah disiapkan untuk menjalankan program swasembada daging sapi ini ke depannya tidak sia-sia, karena jumlahnya juga sudah mencapai triliunan rupiah. Nah, karena swasembada daging sapi ini juga harus dijalankan dengan baik, karena pada akhirnya juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi dari negara-negara lainnya, terutama dari Brazil dan juga Australia tadi, Pras. Setuju, apalagi kita tahu juga berbagai improvement begitu juga sudah dilakukan oleh pemerintah ya untuk mencari bagaimana mengejar swasembada daging sapi. Kita tahu juga proses pendampingan kepada para peternak lokal di dalam negeri begitu ya, khusus mengembangkan hewan ternak seperti sapi ini, karena kita tahu memang keterbatasan dari teknologi, kemudian kemampuan juga dari peternak lokalnya ya, apabila ingin mengadopsi teknologi yang sudah diterapkan di sejumlah negara maju, ini tentu akan sangat berat sekali dari sisi biaya, kemudian pengetahuannya pun juga harus lebih dikembangkan lagi. Jadi perlu memang ada pendampingan dari pemerintah, ada transfer teknologi lah apabila kita ingin meningkatkan lagi upaya dari sisi kualitas sapinya sendiri, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Ini memang tidak bisa berjalan sendiri, misalnya dari Kementerian Pertanian saja atau kementerian terkait ya dengan adanya ketersediaan daging sapi di Indonesia. Tapi kalau kita lihat juga ini menjadi suatu PR, bagaimana penerapan dari teknologi ini yang perlu segera diserap, dan juga mungkin perlu ada juga stimulus ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga para peternak sapi di Indonesia juga lebih mengencourage lagi begitu kemampuan dirinya begitu dalam menerima ilmu-ilmu baru untuk pengembangan peternakan sapi di Indonesia, Mang. Iya, jadi memang bisa kita katakan sebenarnya impor daging sapi ini bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di dalam negeri, tapi hanya untuk jangka pendek saja. Betul. Jika importasi ini dilakukan secara terus-terusan ya beberapa tahun ke depan, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Contohnya tadi ya, cadangan devisa kita juga menjadi tidak stabil, kemudian juga nilai tukar rupiah kita menjadi tidak stabil, dan kemudian kita juga menjadi ketergantungan impor daging sapi dari negara-negara lainnya. Jadi memang pemerintah harus fokus ya agar kedepannya program swasembada daging sapi ini bisa berjalan dengan baik lagi. Karena kembali lagi, untuk menjalankan swasembada daging sapi ini pemerintah juga telah menyedot dana dari APBN ya, yang merupakan APBN ini juga berasal dari pajak, dan kembali lagi pajak ini juga merupakan hasil dari rakyat. Jadi memang
kita berdoa semoga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ini menjadi tidak sia-sia ke depannya, Pras. Yes, yang lebih utama juga adalah memang ketersediaan lahan juga yang seperti tadi sudah Mangi singgung begitu ya. Bahwa memang kalau bisa sih pemerintah juga menyiapkan sentra-sentra peternakan sapi itu tidak hanya di satu provinsi saja atau beberapa provinsi, tapi mungkin tersebar di seluruh wilayah Indonesia sambil menyesuaikan dengan kondisi geografisnya dari masing-masing daerah. Tapi dengan adanya tadi pendampingan, kemudian bagaimana penerapan teknologi baru dalam pengembangan khususnya peternakan sapi tentu akan membantu masyarakat. Kemudian menimbulkan lagi nih keinginan masyarakat untuk menjadi peternak sapi begitu, Mangi. Ya, karena ternyata memang di setiap tahunnya konsumsi daging sapi di Indonesia juga semakin meningkat begitu ya. Jadi sebenarnya peluang bagi peternak lokalnya ini sudah ada, tinggal bagaimana kedepannya pemerintah melakukan pendampingan agar kualitas daging sapi yang dihasilkan oleh peternak lokal ini pun tidak kalah dengan yang dihasilkan oleh negara-negara lainnya, Pras. Yes, Mangi, semoga ini bisa terkejar lah di tahun 2026 mendatang untuk swasembada daging sapi. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas riset dan juga laporan yang sudah diberikan. Semoga juga bermanfaat tentunya bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pras. Selamat siang. Ya, pemirsa, jam berjam dari tempat Anda, kami akan kembali dengan infografik menarik lainnya terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia.